Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Rikawati Harahap SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Merbau, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3, Universitas Labuan Batu tahun 2023. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning yang menuntut siswa lebih aktif, terampil dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan dapat menuangkan ide-ide dalam pembelajarannya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Duduk siap, gerak. Belum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Pada ibu guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ya. Siapa yang udah hadir hari ini, Nak? Amira, Bu. Amira. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit. Amira sakit. Kemudian? Ferdi keterangannya apa? Sakit juga. Kemudian siapa lagi? Kita doakan temannya yang sedang sakit supaya besok sudah sehat dan bisa bersekolah kembali, ya. Nah, baiklah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan Mary, pimpin, Nak. Teman-teman silakan berdiri. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika ini berkaitan erat dengan materi kita yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu barisan aritmatika. Nah, kenapa kita harus mempelajari deret aritmatika? Karena berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kemudian anuitas, kemudian dan tabungan. Jadi kalau nanti kalian punya tabungan, kalian bisa hitung tabungan kalian itu sudah berapa kira-kira dengan menggunakan rumus dari deret aritmatika. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep deret aritmatika dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuktikan pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan baik, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik, ya.
Nah, kita baca dulu, baru nanti sama-sama kita pikirkan apa kira-kira jawabannya ya. Yang pertama, lihat apa itu deret bilangan ya. Kemudian yang kedua, bulan pertama Ani menabung sebesar Rp2.000. Kemudian di bulan yang kedua Ani menabung Rp2.500. Begitu seterusnya setiap hari Ani menabung dengan selisih kenaikan tabungannya yang tetap. Ani bertanya-tanya, berapa jumlah tabungannya setelah 1 tahun? Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira deret itu apa ya? Berderet-deret. Siapa yang bisa jawab, nak? Apa itu deret bilangan? Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku suatu bilangan. Ya, penjumlahan dari suatu bilangan. Ya. Kemudian lihat pertanyaan yang kedua. Kira-kira pada pertanyaan yang kedua ini, untuk nanti kita mencari tahu apa jawabannya, apa aja sih yang kita ketahui dari soal? Kenaikan tabungan Ani setiap bulannya adalah Rp500 atau B sama dengan 500. Iya, karena si Ani bertanya-tanya, berapa jumlah tabungannya setelah 1 tahun? Lihat, U1-nya sudah ada 2.000, U2-nya 2.500, U3-nya 3.000, U4-nya 3.500. Terus setiap bulannya sampai bulan ke-12 bertambahlah semuanya tabungannya sebanyak kenaikannya 500. Maka kita jumlahkan semuanya tabungannya dari bulan yang pertama sampai bulan ke-12, yaitu sebesar 57.000. Definisi deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan aritmatika. U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai tambah UN dinamakan sebagai deret aritmatika. Jadi sekarang sudah tahu perbedaan barisan sama deret, nah? Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Jadi inilah rumus deret aritmatikanya. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika, U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN kurang 1 tambah UN ditentukan dengan menggunakan hubungan SN. Nah, berarti kalau misalnya ditanya tentukan jumlah N suku pertama, berarti itu rumusnya adalah SN ya, pakai SN. Kemarin kalau pada barisan menentukan suku yang ke N apa? UN. Kalau menentukan jumlahnya pakai rumus SN ya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN jika UN-nya diketahui. Kemudian rumus berikutnya SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B jika UN-nya belum diketahui. Di mana N adalah banyak suku, kemudian A itu sama dengan U1 atau suku persamaan. B itu beda. UN itu suku yang ke N ya. Nah, lihat, ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitunglah jumlah 20 suku pertama dari deret berikut. Jadi diberikan deretnya 2, 4, 6, 8, 10 ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah titik-titik. Nah, sekarang kita harus menentukan berapa jumlahnya ini sampai 20 sukunya. Nah, dari soal diketahui apa? A atau U1 berapa? 2. Berapa B-nya? 2. Apa 2? 4 kurang 2. Kemudian berapa N-nya? N-nya yang ditanya jumlah 20, berarti N-nya sama dengan 20. Kemudian yang ditanya adalah S20, karena jumlah 20 suku persamaan.
2A tambah N kurang 1 kali B. Maka N-nya semua N kita substitusikan dengan 20. Lihat. Berarti S20 sama dengan 20 per 2 kali 2 kali 2 tambah 20 kurang 1 kali 2. 20 per 2 adalah 10. 2 kali 2 4. 20 kurang 1 19 kali 2. Maka 10 kali 4 tambah 38 sama dengan 10 kali 4 kali 2 yaitu 420. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Paham? Paham. Baik. Kita lihat contoh yang kedua. Pada bulan Januari 2019 si Ali menabung Rp50.000. Pada bulan berikutnya menabung lagi sebesar Rp75.000. Kemudian berturut-turut Rp100.000, Rp125.000. Demikian seterusnya sampai dengan bulan Desember 2019. Berapa jumlah seluruh tabungan Ali sampai dengan akhir tahun? Berarti diketahui yang pertama U1-nya ya. U1-nya atau A-nya berapa? 50.000. U2-nya 75.000. U3 100.000. U4 125.000. berapa B-nya nak? 25.000. Terus B-nya adalah 25.000. Nah sekarang katanya berapa jumlah seluruh tabungannya sampai akhir tahun 2019? Berarti kalau dikatakan sampai akhir tahun dia menabung dari bulan 1, berarti yang ditanya apa? S12. Iya bagus, S12. Nah di sana bisa kalian lihat seperti ini tabelnya sudah ada. Bulannya Januari sampai Desember, tabungannya kita isi 50, Februari 75, Maret 100.000, April 125.000 dan seterusnya kita isi dengan penambahannya, kenaikannya sebesar berapa tadi? 25.000. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus SN-nya akan menjadi seperti ini. Diketahui A-nya 50.000, B-nya 25.000. Ditanya jumlah tabungan sampai bulan Desember, berarti S2. Nah, S12 sama dengan S per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka semua N kita ganti dengan angka 12. Maka 12 per 2 dikali 2 kali 50.000 tambah 2 kurang 1 kali 25.000. 12 per 2 2 kali 50.000 100.000. 12 kurang 1 11. 25.000. Maka hasilnya adalah 6 kali 100.000 tambah 275.000. Maka tabungan Ali pada bulan Desember sampai bulan Desember berapa jumlahnya? 2.250.000. Ya, 2.250.000. Nah sekarang lihat lagi. Nah, ada contoh dalam bentuk video yang kalian lihat contohnya dan kalian amati. Pak Herman menggunakan motornya untuk aktivitas sehari-hari. Pada speedometer motor Pak Herman, Dari pembelajaran tadi sudah dijelaskan apa itu deret, contoh soal juga sudah Ibu berikan, ya. Maka Ibu akan memberikan kalian soal untuk kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Nanti kalian Ibu suruh mempresentasikannya ke depan bersama teman sekelompok kalian. Nah, di sana sudah ada petunjuknya kan nak untuk cara mengerjakannya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya. Kemudian nanti kalian
sajikan ke depan hasil diskusi kalian tersebut. Nah, waktunya mulai dari sekarang, silakan diselesaikan. Tanya S berapa itu? Iya, S10. Berarti kalau dimasukkan ke dalam rumus, ya apa yang ditanya? Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari pertama. Ya, berapa jumlah jeruk? Bisa kira-kira mengerjakan tulis soal? Soal nomor satu, 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 3 juta. satu, iya benar. 3 juta. Kemudian apa lagi? Bedanya 500.000. Baru kalikan dengan 5. Kita presentasikan hasil pekerjaan teman kita yang dipanggil namanya. Nggak tahu tuh kelompok berapa ya, namanya ada dipanggil di sini. Nanti maju bersama teman kelompoknya. Ria Eka, mana Ria Eka? Nah, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan soal nomor 1. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang soal nomor 1. Diketahui gaji awal dari soal tersebut yaitu U1 atau A yaitu 3 juta rupiah dan kenaikan gajinya yaitu B yaitu 500.000 rupiah. Yang ditanya yaitu jumlah gaji selama 10 tahun atau S10. Maka bisa dijawab dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 3 juta ditambah 10 kurang 1 dikali 500.000. Yaitu S10 hasilnya 52.500.000. Demikian pembahasan soal nomor 1. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk bertanya. Saya Fadli Audina dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan rumus deret mana yang akan kita gunakan untuk memecahkan soal nomor 1? Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau dimasukkan? Ya, silakan dijawab. Kelompok 1. Saya Ria Eka Wardani akan menjawab pertanyaan dari Reva, kelompok 2. Jawabannya adalah caranya terlebih dahulu harus kita tentukan dari soal apa yang kita ketahui. Apakah U1 dan B sudah diketahui? Kalau U1 dan B sudah diketahui, maka langsung saja kita gunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Bagaimana? Reka? Baik. Perhatikan di depan. Ya. Yang ditanyakan adalah jumlah gaji selama 10 tahun. Berarti kalau ditanya jumlah gajinya selama 10 tahun, kita pakai rumus apa kalau beda jumlah? Rumus deret, ya kan? Iya. Berapa? S10. Tinggal dimasukkan saja. Lihat pada rumus yang tadi sudah kita ketahui. Rumus deret kalau dia UN-nya udah diketahui, berarti pakai rumus SN sama dengan N per 2 buka huruf A tambah UN. Tapi di soal ini kan nggak diketahui UN-nya kan? Nah, maka kalau dia nggak diketahui, pakai rumus yang satu lagi yaitu SN sama dengan N per 2 buka huruf 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Ya, maka tadi digunakanlah sama kelompok 1 rumusnya yang ini SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Lalu mereka lakukan perhitungannya, maka dapatlah S10-nya 52.500. Sekian presentasi kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompoknya Putri untuk maju ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu soal nomor 2, di mana Jika kelompok lain bertanya, kami persilakan. Oke, Muhammad Pratama. Kenapa dalam menyelesaikan soalnya menggunakan rumus SN sama dengan N/2 atau A ditambah UN? Kenapa tidak rumus SN N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B? Karena pada soal sudah diketahui UN sama dengan 50 ditambah 25N. Maka kita gunakanlah rumus SN sama dengan N2 dikali A tambah UN. Nah, karena di sini dia sudah diketahui UN-nya sama dengan 50 tambah 25N. Maka kita tinggal substitusikan aja, nah. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, maka itu akan memberikan soal post-test ya, soal post-test. Nah, kalian kerjakan di selembar kertas. Nanti ketua kelompoknya menyerahkan hasil kerja teman-temannya kepada ibu ya. Silakan ketua kelompoknya mengantarkan ke depan. Kira-kira siapa yang dapat memberi kesimpulannya? Ayo. Baik, nanti Pak silakan. Dapat menemukan rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, di mana UN sama dengan suku ke N, SN sama dengan jumlah N suku deret aritmatika, A sama dengan U1 yaitu suku pertama, B sama dengan beda. Yang ketiga, dapat memecahkan soal kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Pada pembelajaran kita hari ini, maka kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini apa saja? Yang pertama yaitu pengertian dari deret aritmatika. Ya, deret aritmatika adalah jumlah dari bilangan dalam satu barisan aritmatika. U1, U2, U3 sampai UN adalah bentuk barisan aritmatika. Maka deret aritmatikanya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai tambah UN. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Merasa senang atau merasa tidak senang atau merasa apa? Apa yang kalian rasakan? Senang. Baik, alhamdulillah merasa senang ya. Nah, kegiatan apa yang membuat kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Menyanyikan lagu nasional, iya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan buat menyanyikan lagu nasional ya. Kemudian apa lagi? Presentasi. Iya, saat presentasi Putri senang kali tadi Ibu lihat ya. Suka jadi moderator ya. Kemudian apa lagi? Berdiskusi.
bertukar ide, berpikir apa sih yang ada di dalam soal ini gitu ya. Iya. Bertukar ide sama teman, ini begini, enggak, ini begini, seperti itu ya. Ya, bagus. Berarti kalian sudah bisa berpikir kritis. Kita cukupkan pelajaran kita. Pelajaran kita nanti adalah mengenai barisan dan deret geometri ya, barisan dan deret geometri. Nanti Ibu harapkan kalian di rumah membuka buku ya. Ada buku paket kita kan? Ada. Nah, boleh dibuka buku paketnya mengenai barisan dan deret geometri, atau nanti kalian boleh cari di YouTube. Semua punya handphone kan? Punya. Cari di YouTube apa sih itu barisan geometri, apa sih itu deret geometri, apakah hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ada atau tidak, seperti apa hubungan pembelajarannya ya. Ya, jadi itu pesan Ibu untuk pertemuan kita berikutnya ya. Maka ada pertanyaan lagi sampai di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau tidak ada maka kita cukupkan pembelajaran kita. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar kita pulang ke rumah dengan sehat dan selamat sampai di rumah kita masing-masing ya. Duduk siap, gerak. Belum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak.